Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan. Saya akan membahas tentang DBL ya, atau Discovery Based Learning, atau pembelajaran berbasis penemuan, untuk memenuhi tugas UAS dari Pak Azka. Oke, kita langsung saja. Apa yang disebut dengan DBL atau pembelajaran berbasis penemuan itu adalah metode pembelajaran di mana peserta didik belajar dengan cara menemukan sendiri konsep, prinsip, atau jawaban melalui proses eksplorasi, pengamatan, dan pemecahan masalah. Nanti itu seorang guru akan memberikan arahan atau akan memberikan tanggung jawab kepada peserta didiknya agar peserta didiknya dapat menemukan jawaban atau dapat menemukan konsep atau prinsip. Nah, pengertian singkatnya yaitu dalam DBL, guru tidak langsung memberikan materi secara lengkap, tetapi mengarahkan siswa agar aktif mencari dan menemukan pengetahuan sendiri gitu. Jadi diserahkan kepada siswanya tersebut, tidak langsung oleh gurunya diberikan materi dengan sebanyak-banyaknya, akan tetapi memberikan materi mengarahkan gitu kan, akan tetapi mengarahkan kepada siswanya saja. Nah, ada juga ya ciri-ciri DBL. Yang pertama yaitu ciri-cirinya siswa aktif mencari dan menyelidiki gitu. Jadi siswa itu aktif menyelidiki terhadap permasalahan dan bisa menemukan jawabannya. Terus yang selanjutnya, guru berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Terus yang selanjutnya juga ada berbasis masalah atau pertanyaan. Bagaimana agar seorang peserta didik dapat menemukan jawabannya dari masalah atau pertanyaan tersebut. Menekankan proses bukan hanya hasil. Jadi ditekankan nih kepada peserta didik prosesnya bagaimana. Jadi bukan hanya hasilnya saja diberikan kepada peserta didik, akan tetapi prosesnya itu seperti apa. Terus ada juga ciri-cirinya yaitu mendorong rasa ingin tahu. Jadi seorang fasilitator itu mendorong agar peserta didiknya tersebut itu ingin tahu terhadap masalah tersebut dan bisa menemukan jawabannya. Nah, ada langkah-langkah DBL, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama ada stimulasi ya, atau guru memberi rangsangan, pertanyaan, gambar, atau masalah. Jadi ada stimulasi tersebut. Terus identifikasi masalah. Siswa merumuskan masalah, masalahnya dirumuskan, terus harus mencari jawabannya. Terus ada juga pengumpulan data, yaitu mencari informasi dari buku, observasi, atau diskusi. Nah, itu untuk pengumpulan data. Jadi agar peserta didik saja yang mencari sendiri. Ada pengolahan data, yaitu menyusun dan menganalisis informasi. Nah, itu untuk pengolahan datanya. Jadi bagaimana seorang pendidik tersebut agar bisa menganalisis informasi. Terus yang selanjutnya verifikasi ya. Seorang pendidik harus bisa memeriksa kebenaran hasil temuannya. Seperti contoh mungkin banyak lah gitu ya, seperti informasi-informasi apakah ini benar atau betul, apakah ini fakta atau opini gitu. Dia harus dilihat dulu, harus dicari dulu informasi kebenarannya. Terus ada yang kesimpulan gitu. Jadi seorang pendidik itu harus bisa menyimpulkan hasil pembelajaran. Nah, jadi itu untuk langkah-langkah DBL atau langkah-langkah pembelajaran berbasis penemuan peserta didiknya. Nah, contoh sederhana seperti guru tidak langsung menjelaskan siklus air, tetapi siswa diminta mengamati hujan, membaca buku, lalu menyimpulkan sendiri bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, itu untuk contoh sederhananya dari DBL gitu ya. Nah, ada juga ini untuk kelebihan dan kekurangan terhadap DBL ya. Nah, untuk kelebihannya itu membuat siswa lebih aktif. Jadi kalau pakai DBL itu akan membuat siswa lebih aktif, melatih berpikir kritis, dan materi lebih mudah diingat. Karena memang untuk DBL ini pembelajaran berbasis penemuan, jadi tidak diberikan langsung oleh gurunya kepada muridnya, akan tetapi ya oleh muridnya sendiri gitu. Itu untuk kelebihannya. Nah, adapun kekurangannya itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk DBL ini. Perlu juga kesiapan siswa yang baik gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu ya, nggak langsung ya, perlu kesiapan
siswa gitu yang baik, agar bisa mengikuti penemuan peserta didik gitu ya, agar pembelajaran berbasis penemuan itu terlaksana dengan baik ya, seperti itu. Nah, itu untuk DBL sendiri gitu. Nah, jadi intinya ketika seorang guru menerapkan metode atau menerapkan pembelajaran berbasis penemuan dengan cara pembelajaran di mana peserta didik belajar dengan cara menemukan sendiri konsepnya, prinsipnya ya seperti itu gitu. Jadi tidak hanya oleh gurunya tersebut untuk memberikan materinya. Mungkin cukup sekian untuk materi DBL tersebut. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari kata-kata ataupun tingkah laku. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.